Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para sahabat beserta keluarga selalu dalam keadaan baik, sukacita, dan terlebih di akhir pekan ini yang bertepatan dengan perayaan Hari Raya Imlek, semoga kita senantiasa memiliki harapan-harapan yang baik akan kesehatan, kemakmuran, dan juga berkat-berkat serta penyertaan yang Tuhan sudah sediakan untuk hidup kita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari Minggu biasa ke-6 bertepatan dengan peringatan Hari Orang Sakit Sedunia. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Antonius Yuni Wimarto CM. Baiklah, kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Yuni, apa kabar Romo? Halo Giovanna, jumpa lagi, senang sekali ketemu. Dan juga para pencinta Oase Rohani Katolik, Kusparku Jakarta, kabar baik semuanya, dan kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan pada hari ini ketemu lagi di kesempatan ini. Puji Tuhan Romo, selalu baik adanya ya Romo. Amin, ya. Terima kasih. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir untuk kita semua. Iya, makasih. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai permenungan iman kita hari ini, marilah kita satukan hati. Kita akan sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita akan mohon tuntunan Roh Kudus melalui doa pembuka yang dipimpin oleh Romo. Ya, baik. Mari para pemirsa Oase Rohani Katolik, kita arahkan hati, kita hening untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena Engkau sungguh baik kepada kami. Kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang tiada tara, walau kami kala-kala jatuh dalam dosa. Hadirlah bersama kami para pencinta renungan Oase Rohani Katolik, dimanapun kami berada. Dimanapun sabda-Mu terdengar dan menyentuh hati kami, di situ pula segala kejahatan dihapuskan. Tinggallah bersama kami dan ajarilah kami, buatlah hati kami terbuka untuk menerima sabda-Mu, agar kami merasakan dan mengalami daya pengampunan-Mu atas dosa kami, dan kami mampu ikut mewartakan bahwa Engkaulah Tuhan yang membebaskan dan menyucikan diri kami, lahir dan batin. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Romo sudah memimpin doa pembuka. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kitab Imamat, surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil dari Injil Markus. Antifon pembuka. Sudilah engkau menjadi gunung pengungsianku dan benteng pertahananku yang kuat. Sebab engkaulah pelindung dan penyelamatku. Demi nama-Mu, engkau akan membimbing dan menuntun aku. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya harus terurai.
ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Marilah kita lanjutkan untuk mendengarkan bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama dan kedua, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu,
dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara sekalian, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita pada minggu ini. Nah Romo, sekalian juga bertepatan dengan hari ini adalah hari peringatan orang sakit sedunia ya Romo ya. Betul, ya. Di bacaan pertama terutama kita mendengar bahwa kehidupan para penderita kusta ini sangat menderita ya Romo ya. Mereka harus disingkirkan dari masyarakat, tinggal di luar perkemahan dan dianggap najis. Ada inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari? Ya, baik. Makasih Giovanna. Dan para pemirsa sekalian, pada hari ini gereja itu merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Ini merupakan bentuk gereja itu sangat peduli dan perhatian kepada semua orang, semua umat, tapi juga mereka yang sakit ataupun yang menderita. Nah, macam-macam penyakit itu, penyakit yang fisik ataupun penyakit yang psikis ya, stres dan sebagainya itu ya. Nah, dikisahkan dalam bacaan pertama ini kita melihat bagaimanakah penyakit kusta itu yang sebenarnya. Giovanna, sebetulnya penyakit kusta itu sampai sekarang masih ada. Masih tetap ada ya Romo? Masih ada ya, cuman ini ditutup-tutupi. Bahkan dirahasiakan oleh keluarganya, ditutupi oleh ya aparat-aparat pemerintah yang merasa, aduh ini kok menjadi semacam sandungan ya, lalu ditutup-tutupi ya. Tapi masih ada. Dan masih ada pula rumah-rumah sakit khusus kusta. Di Jawa Tengah juga ada, saya juga pernah ngomong ya, mantan-mantan penderita kusta. Dan mereka memang kondisinya memang ya memprihatinkan. Nah, lalu apa sih sebetulnya penyebab penyakit kusta ini? Dari pengalaman penuturan dari seorang dokter yang saya temui kala itu, dia mengatakan bahwa kusta itu sebetulnya penyakit kulit. Penyakit kulit berupa bakteri yang menyebar ya. Penyebarannya itu lewat sentuhan kulit ya. Misalkan ya bagi keluarga-keluarga yang mengalami ini memang sering bersentuhan, mungkin satu tempat tidur, satu kamar mandi, satu piring, satu sendok dan sebagainya. Dan juga lewat inhalasi, jadi pernafasan ya, pernafasan yang sering-sering terjadi semacam itu. Nah lalu ini sampai menyerang ke saraf-saraf. Nah inilah yang paling sering yang saya lihat ya, saraf yang diserangnya saraf tungkai atau kaki.
Oh, daerah Tungkai ya Romo. Jadi itu orangnya ini lalu bisa lalu nggak merasa. Dia pakai sepatu, pakai sandal, tahu-tahu lepas nggak terasa. Oh, Tahu-tahu waduh. saya menemukan, Iya, kok iya. sandal siapa ini, sepatu siapa ini? Yang Nah, kita emang, sering dengar kan katanya kalau penderita kusta ini tahu-tahu jari-jarinya ya betul lepas ya. gitu ya Romo. Jadi mengkeret gitu ya, mengkeret hidungnya juga macam-macam itu. Jadi ujung-ujung yang paling sering diserang oleh kusta itu. Nah, sekarang bagaimanakah sekarang ini kaitannya dengan penderita kusta ini? Kalau belum terlambat itu bisa diobati. Nah, bisa diobati. Diobati, dirawat dengan baik, diperiksa, nah lalu bisa sembuh. Dalam kitab suci itu juga ada loh, ya. Tidak hanya di ini ya, bacaan pertama dan Injil ya, tapi juga Naaman. Tapi dibayangkan Naaman itu kan seorang perwira tinggi. Panglima ya Panglima Romo. kan, panglima perang gitu. Gizi pasti terpenuhi, air bersih pasti ada. Tapi mengapa dia bisa mengalami itu? Mungkin karena sentuhan atau mungkin juga inhalasi dengan orang penderita kusta yang akhirnya bisa gitu. Tapi rupanya kala itu dia belum parah sehingga akhirnya dia bisa sembuh. Dia dinasihati oleh Elisa untuk pergi ke sungai Yordan. Oh iya Romo. Nah, Yordan, lalu dia mikir, aduh kok sungai Yordan, ada sungai lebih bersih lagi, lebih keren, lebih bening airnya, kok ngapain? Disarankan tolong diikuti saja. Diminta untuk dicoba untuk berendam gitu ya berendam. Romo. Lalu Naaman mengikuti nasihat Elisa. Rendam 7 kali, 1, kelihatan bagus, 2, 3, wow lebih bersih, lebih ganteng, lebih cakep. Jadi mentaati nasihat Elisa lalu dia bisa sembuh, bahkan kulitnya menjadi bersih kembali. Nah, Giovanna, ini dapat dilihat di kitab Raja-Raja bab 5. Ya. Oke, jadi Naaman itu rupanya kala itu belum parah, masih mungkin ringan sama tahap awal, sehingga dengan menuruti nasihat Elisa dia bisa sembuh. Ya. Miriam juga demikian, ya, di dalam kitab suci ya. Miriam itu dia kan waktu itu memprovokasi Harun untuk berontak pada Musa, lu kok nikah dengan orang wanita Kus. Malah dia kena kutuk, akhirnya dia juga kena kusta itu. Ya, jadi memang menurut kitab suci ada pula karena memberontak, melawan, akhirnya dia terkena kutukan, kusta itu sebagai kutukan. Nah, pula sejak dulu memang orang yang kena kusta itu dikucilkan, gimana? Disingkirkan, walaupun dia masih muda, nggak boleh kumpul dengan keluarganya, nggak boleh kumpul dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, harus dikucilkan lah, jauh. Mungkin karena sifat menularnya itu ya, Romo. Iya, menularnya itu ya, dan dianggap sebagai orang berdosa. Tapi dapat dibayangkan ya, mau makan aja harus ditunggu seperti nah. Saya jadi ingat ketika 2-3 tahun yang lalu kan ada wabah pandemi itu ya. Jadi orang mau makan aja harus digantungkan di pintu pagar di seluruh Amerika itu ya. Rasanya kayak apa ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi kusta itu rasanya seperti kembali terulang ketika masa pandemi yang pas COVID itu malah mendunia. Orang harus ambil jarak, untuk makan aja harus disterilkan semua ya Romo. Dikirim makan, gantungkan di pagar, dia pergi dulu baru WA. Tak kirim makan, kirim minum, ambil ya. Ya ampun. Jadi itulah yang dapat dibayangkan kala pandemi pun juga seperti itulah kondisinya. Nah, para pemirsa yang terkasih, selain dalam kitab suci, juga kita ini juga diingatkan pula bahwa kusta pun juga bisa melanda, tapi itu di zaman sekarang memang tidak banyak, tapi ada. Nah,
Kemudian bagaimanakah perasaannya ketika dikucilkan oleh masyarakatnya, temannya, keluarganya, padahal dia masih muda. Nah, dia ingin lalu ada ketentuan bahwa orang kalau sudah sembuh itu harus melalui imam dulu. Status sembuhnya ya Romo ya harus Walaupun udah dinyatakan. sehat, tapi harus lewat imam dulu yang menyatakan. Jadi semacam legalisasinya itu seorang imam menyatakan si A ini sudah dinyatakan sembuh dan telah mempersembahkan korban bakaran, korban persembahan yang menyatakan si A atau si B ini sudah tahir. Itu ya. Iya Romo. Ya. Iya Romo. Jadi memang seperti itu ya Romo ya, masyarakat pada saat itu sangat menganggap bahwa kusta itu penyakit yang najis begitu ya Romo ya. Betul-betul ya. Kemudian menarik juga seperti dia tadi yang Romo sampaikan tentang Miriam yang terkena kusta juga ya Romo ya. Ya sama. Itu bagaimana tanggapan Romo kalau masih ada yang mempunyai anggapan kalau seseorang terkena suatu penyakit itu adalah karena suatu kutukan atau karena dosanya atau dosa orang tuanya Romo. Ya. Jadi gini, memang sering kali dikait-kaitkan dengan keluarganya, orang tuanya, kesalahan orang tuanya dan sebagainya. Nah, disinilah poin yang penting di sini ialah orang harus dinyatakan sembuh dulu, lalu itu tidak dikaitkan dengan keluarganya. Lalu kita masuk ke pengalaman Yesus. Ya. Tadi kan ada seorang kusta ya datang pada Yesus, sujud menyembah pada Yesus. Disembuhkan ya. Lalu orang kusta tadi itu datang untuk memohon kesembuhan. Nah ini, mohon kesembuhan. Lalu dia minta sembuh karena dia ingin masih punya keluarga, dia masih punya tanggungan. Dia masih harus bekerja. Maka dia ingin kembali ke keluarganya dan masyarakatnya. Yang kala itu menyingkirkan, mengucilkan, kemana-mana dirasa, hati-hati lu, hati-hati lu. Masuk rumah ibadah juga nggak boleh ya Romo. Iya, nggak boleh masuk ibadah ya, apalagi itu ya. Tapi dia masih punya harapan. Nah ini. Dia mendengar bahwa ada Yesus itulah satu-satunya harapan. Dialah yang bisa menolong aku. Dia orang baik, dia adalah manusia Allah yang dapat menolong dia. Maka lalu dia kemudian mohon pada Yesus untuk bisa sembuh. Nah, lalu Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, dia mohonnya Yesus berpesan, kamu jangan bilang-bilang ke orang-orang, pergilah ke imam dulu. Tapi memang pengalaman sembuh, tahir ya, tadinya berluka-luka, udah sembuh, dia tak terbendung rasa kegembiraannya. Sukacitanya ya. Sukacita dia bisa sembuh, ya, badannya bersih kembali. Lalu dia cerita, aku sembuh, puji Tuhan, aku ketemu Yesus, dia orang baik yang menolong aku. Sekarang aku menjadi bersih sekali. Wah, ini jadi ramai, viral ya, jadi viral. Yesus itu orang yang baik, dia adalah manusia Allah yang menolong aku. Nah, gimana? Sekarang apa kaitannya dengan kita? Memang mungkin kita di Indonesia ini sebagian besar udah sehat semua, tapi mungkin pula ada yang namanya kusta fisik, tapi juga ada kusta sosial. Ya. Nah, kusta sosial ini ya lalu bisa kaitannya dikaitkan dengan mentalitas. Nah ini, oke, badannya bersih, sehat, tetapi jerone, sikap batinnya itu sikap batin yang ternyata membuat banyak orang menderita.
banyak orang yang kesusahan, banyak orang yang tak bisa bergerak apa-apa karena ketidakadilan itu. Ya korupsi, ya suka nyeleweng, ya suka menindas orang, itulah sebetulnya disebut sebagai kusta sosial. Di mana orang tidak mau peduli lagi terhadap penderitaan orang-orang di bawahnya. Nah, kalau begitu dapat dibayangkan, oh iya kalau begitu kusta sosial itu bisa dialami oleh para pejabat. Iya, Romo. Punya Yang posisi di mempunyai masyarakat, power ya, Romo. punya posisi di masyarakat bisa pula mengalami kusta sosial ini. Dan juga pula ada kusta rohani. Batinnya itu sudah jauh dari Tuhan, lalu akhirnya pikirannya lalu terarah bukan lagi untuk menolong Taat orang, pada ya Tuhan. tapi dia malah semau sendiri. Nah itulah Giovanna yang mau saya katakan bahwa di kalangan kita ini ada yang namanya secara rohani atau kusta rohani. Nah, pertanyaannya Romo. ialah bagaimanakah kita? Apakah kita juga mengalami kusta rohani ini? Atau Iya. pertanyaan besar untuk direnungkan kita semua. Iya, sangat menarik, Romo. Iya, ya. Jadi tidak hanya penyakit yang secara fisik ya, Romo, seperti kusta, Iya. tapi seperti Romo bilang, penyakit yang secara sosial Iya. ataupun rohani, Iya. itu pun Tuhan juga maunya kita hidup dengan tahir, dengan Iya, kudus di hadapannya iya, ya, Romo ya. betul ya. Ya, baik, Romo. Nah, Ya. Lalu, gini, tambahan dari saya begini. Memang kusta rohani ini sebenarnya dapat dibayangkan begini. Kita pun juga mungkin bisa mengalami ini. Kita bisa lupa atau pura-pura lupa terhadap janji baptis kita. ya, Romo. Banyak orang yang mengalami kusta rohani sebetulnya. Lupa janji baptis, lupa janji perkawinan, lupa janji krisma, lupa dengan janji ketika dilantik menjadi pejabat, menjadi aparat ya, negara dan sebagainya. Mereka tuh lupa. Waktu kampanye, waktu promosi, wah akan saya bantu ya semua, ayo, pilih saya lah saya. Tapi setelah dilantik, lupa. Iya, Romo. Itulah. Iya, seringkali gitu ya, Romo. Iya, ya. Lalu orang lupa, lalu berbuat semena-mena, tidak adil, dan tidak merakyat, dan seterusnya. Nah inilah Giovanna, untuk mengatasi ini, ya, orang perlu dalam hal ini membutuhkan sebuah keberanian untuk meluangkan waktu. Bahwa iya ternyata aku ini sedang mengidap kusta rohani. Kalau begitu, ayo butuh lompatan yang jauh, dan lari cepat menghindari ini. Kembali sadar pada janjinya, kemudian mulai bertobat. Bertobat lalu membenahi cara hidupnya yang baik dan pantas. Mulai berbuat adil, berbuat kemana-mana jadi pembawa damai, menolong orang lain, peduli terhadap orang lain. Nah, para pemirsa yang ingin saya katakan di sini ialah, manakala Anda dan saya mengalami kusta rohani, ayo segera melompat jauh dan lari meninggalkan kusta rohani dan kembali mengenakan Kristus yang juga telah mentahirkan kita. Ayo kita semua berani melakukan lompatan. Mumpung Amin. ini ada hari orang sakit, nah saya kira baik pula kita juga peduli terhadap teman-teman kita yang sedang sakit. Iya, ya, baik. Terima Itu, kasih ya. loh, Romo, Ya, untuk masukan permenungan iman yang sudah diberikan, Romo. Ya. Jadi semoga kita juga selalu ingat ya, Romo ya, untuk Ya. merefleksikan ke diri kita Betul, sendiri, ya. apakah kita Ya, juga ya. mengalami kusta secara rohani, dan kita cepat-cepat mengambil langkah untuk bertobat ya, Romo ya. Ya, betul ya. Dan semoga juga para sahabat yang mungkin dalam kondisi masih sakit, tetaplah juga memiliki harapan bahwa kita dapat mendapatkan kesembuhan seturut Iya. dengan kehendak Tuhan tentunya. Iya. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik,
kita sudah di akhir sesi pertama kita dan nantinya kita akan lanjutkan permenungan iman kita di sesi kedua. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Antonius Yuni Wimarto CM dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kami akan sampaikan informasi kembali bagi para sahabat yang mungkin ingin memberikan saran, masukan, maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami orkakaj2021@gmail.com ataupun melalui nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Baiklah Romo, setelah tadi di sesi pertama Romo sudah banyak membahas, memberikan inspirasi iman untuk kita semua Romo dari bacaan pertama dan bacaan Injil. Di sesi kedua ini mungkin ada pesan apa Romo dari Rasul Paulus Romo? Baik, makasih Giovanna, senang sekali. Para pemirsa Oase Rohani Katolik, saya mengandaikan semua sudah melompat, melompat jauh dan lari dari Kusta Rohani. Kusta Rohani. Sekarang kita melompat, kemudian kita ini masih dalam suasana tahun baru. Ini bulan kedua, bulan Februari, maka baik kalau kita juga sudah sadar bahwa aku kini sudah melompat dari Kusta Rohani kepada hidup sebagai orang Katolik yang sebenarnya. Nah, lalu bagaimanakah kita yang kini sebagai warga Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta? Ialah Santo Paulus memberikan nasihat yang bagus ya. Dalam bacaan yang kedua tadi, Santo Paulus mengatakan, saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lah ini. Jadi ingatlah inilah yang harus kita sadari bersama. Rahmat baptisan itu menjadikan kita semua menjadi manusia baru. Manusia Kristus. Maka apapun yang kita lakukan, entah kita berjalan di jalan raya atau di tempat-tempat umum, kita perlu memperhatikan kepentingan umum. Jadi tidak seenak sendiri ya, walaupun itu kita pakai kendaraan sendiri, atau teman sendiri, ini tetap memperhatikan kepentingan umum. Nah, Gereja Katolik KAJ ya di tahun ini arah dasarnya ini berkembang. Kalau dua tahun sebelumnya yaitu menghormati martabat manusia, berikutnya menggapai kesejahteraan bersama. Nah, tahun ini yaitu cara menggapai ini yaitu dengan melakukan solidaritas dan subsidiaritas. Ya. Jadi melakukan ini, solidar ini bukan karena mesakne atau kasihan aja. Bukan itu ya. Tapi lebih baik inilah kita ingat akan janji baptis kita. Bahwa aku melakukan ini semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Betapapun aku perlu menolong siapapun tanpa diminta, ya, tanpa ada proposal itu ya. Tapi orang mau peduli terhadap yang lain. Kemudian juga kita pada saat-saat ini kita pun juga diajak pula untuk melakukan semuanya, untuk melakukannya dalam nama Tuhan. Ketika kita ketemu, menyapa dengan orang lain, halo apa kabar, kamu cakep, kamu pinter, kamu cantik, itu semua sebuah ungkapan yang setulus hati. Tanpa sembari pencet-pencet HP ya, tapi lebih memandang orangnya. Seperti saya memandang Mas Operator ini atau ketemu Mbak Giovanna,
Maka saya sungguh-sungguh hari ini, saat ini, aku perhatian pada siapapun yang aku jumpai. Nah, yang berikutnya ialah Paulus itu mengingatkan bahwa kita ini melakukan itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan dirinya sendiri bahwa aku baik, aku ini, aku itu, tidak. Ini semua adalah sebuah kesadaran yang komunal bahwa semua aku lakukan untuk menambah kemuliaan Tuhan. Iya, Romo. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah dengan datanya hari Rabu Abu. Rabu Abu. Nah, ini sangat baik, momen bagus bagi seluruh umat yang masih merasa Katolik ya. Maka Rabu Abu itu Rabu awal masa Prapaskah. Nanti Anda akan menerima abu tanda pertobatan, kesadaran bahwa aku ini seganteng apapun, secantik apapun, kita ini dari debu, dari tanah, akan kembali ke tanah. Ya, ini. Nah, inilah, maka ini momen penting untuk kita semua melakukan retret agung, ya. Yaitu kita mencoba setelah tadi melompat jauh, ya, untuk lari. Nah, ayo kita dibekali oleh masa Prapaskah yang akan datang ini dengan melakukan retret agung, baik secara pribadi ataupun juga secara komunal bersama keluarga, bersama dengan warga lingkungan, masyarakat, dan kelompok kategorial. Itu Mbak Giovanna. Tapi juga jangan lupa loh ya, tanggal 14 Februari adalah hari pemilihan umum. Pemilihan umum. Ya, jadi jadikanlah ini sebagai aksi seluruh umat Katolik ya, untuk menunjukkan bahwa aku adalah orang Indonesia 100% dan juga orang Katolik 100%. Ayo, yang sudah punya hak pilih, silakan datang ke TPS memilih calon yang terbaik. Ya, menurut Anda, menurut kita semua. Jangan golput ya, Romo. Ya? Jangan golput, betul. Golongan putih. Saya putih rambut saya. Tapi golongan putih, jadi jangan daeratan. Tapi kalau mau jalan, mau dolan, yang penting pergi dulu ke TPS, mencoblos, memilih calon yang terbaik, ya. Calon presiden, wakil rakyat, ya, bupati, wali kota, dan sebagainya. Jadi pilihlah yang terbaik itu. Nah, jangan lupa sahabat Oase Rohani Katolik, pesan dan ajakan dari Romo Yuni tadi. Ternyata di hari Minggu biasa ke-6 ini banyak berdekatan dengan momen penting ya, Romo ya. Betul ya. Iya. Betul ya. Iya, Romo, kembali tadi di awal yang Romo sudah jelaskan dari pesan Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus ya, Romo ya. Jadi ternyata apapun itu sesederhana itu, bahkan ya Romo ya, makan dan minum kita juga harus memuliakan Tuhan gitu ya, Romo. Betul ya. Ini berarti artinya hal-hal lain juga, cara kita berpikir, bersikap, bertutur kata, itu hendaknya selalu berkenan pada Tuhan ya, Romo ya. Betul ya. Jadi kita bekerja itu, kita menolong orang itu bukan karena kasihan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Sehingga yang kita datangi, kita tolong itu bisa tersenyum bahagia, ternyata Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu ada, Tuhan itu sungguh-sungguh hadir di sini dengan kehadiran kita, maka kita semua menjadi teman yang baik, dan itulah kita merasakan bahwa Tuhan itu baik dan menggerakkan aku, menggerakkan para pemirsa, untuk menjadi pribadi yang bermutu, orang Katolik yang beneran. Itu Mbak gimana? Iya Romo. Terima kasih Romo. Ya Romo, dari perbincangan kita di sesi pertama dan sesi kedua ini Romo, apakah boleh diberikan kembali Romo poin-poin penting, poin-poin kesimpulan untuk kita semua Romo? Oke, baik ya. Terima kasih. Para pemirsa Oase Rohani Katolik yang saya cintai dimanapun Anda berada, dari perbincangan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan untuk dijadikan bahan permenungan di pekan ini.
Pertama ialah Anda dan saya menyadari bahwa ternyata kita pun walaupun tidak kusta secara fisik, ternyata bisa mengalami kusta rohani. Ayo segera melompat jauh dan lari ya. Dan memasuki masa Prapaskah yang akan datang ini, kita membuat sebuah aksi yang namanya retret agung. Biasakanlah mulai membaca kitab suci, bisa membuat aksi sederhana untuk berbagi dengan sesama kita. Yang kedua ialah pula kita juga membuat sebuah lompatan lagi, ya. Jangan biarkan kita ini malas-malesan, sebaliknya justru di masa Prapaskah ini kesempatan untuk melakukan pembenahan diri kita akan menjadi orang Katolik yang beneran. Ingat akan janji baptis kita masing-masing. Bagi Anda yang berkeluarga, ingat janji perkawinan. Kita yang religius, ingat janji tahbisan, ingat janji kaulnya ya. Supaya apa? Sehingga supaya momen Prapaskah ini adalah sebuah kenangan indah di mana aku bertobat. Aku hidup memanage hidupku dengan baik. Dan yang ketiga ialah kita ini orang Katolik yang mestinya menjadi pribadi yang bermutu. Satu pesan Katolik, satu pesan Indonesia, maka jangan lupa besok tanggal 14 hari Rabu, ya, hari untuk mencoblos calon yang paling kita pandang baik. Pilihlah dengan baik, coblos dengan baik, demi masa depan negara kita, Indonesia tercinta. Amin. Begitu bagaimana ya? Iya. Terima kasih banyak Romo atas saran, ajakan Romo, dan semua inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga semuanya bisa meneguhkan, memberi penguatan atas hidup iman kita semua. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, sejenak kita akan menutup Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan doa dan berkat penutup dari Romo. Silakan, Romo. Baik, Mbak Givana dan juga operator Mas Gandung dan juga para pemirsa Rohani Katolik, mari kita menutup sesi ini dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Maha Penyayang, kami para pencinta Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta bersyukur atas waktu dan kebersamaan kami dalam permenungan suci di hari ini. Kami mohon berkat-Mu, semoga di hari ini kami mampu memutuskan kusta jasmani ataupun kusta rohani dengan membuat terobosan yang membaharui semangat kami. Kami akan memasuki masa Prapaskah. Semoga kami mampu bertobat dan mengadakan pembaharuan kehidupan dengan cara hidup kami, cara berpikir, dan cara kami dalam berperilaku agar selaras dengan jejak-jejak Kristus Putra-Mu. Berkatilah kami, bangsa Indonesia yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi pada hari Rabu mendatang. Semoga pemilihan umum nanti berjalan dengan baik, aman, jujur, dan adil. Berkatilah pula kami semua yang membantu terselenggaranya acara ini. Semoga mereka juga mengalami sukacita, damai, dan sejahtera. Demi kesatuan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dengan permenungan bersama ini kita semua dan dimanapun Anda berada diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sudah setia bersama kami dalam permenungan iman kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami berdua, Romo Yuni dan juga saya, pamit undur diri. Kami ucapkan selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai jumpa. Dadah.